Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kembali di iNews Malam, pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi memfasilitasi setiap keluarga ataupun kerabat dari tahanan rutan KPK untuk berkunjung di Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Tak seperti biasanya, rumah tahanan KPK yang berada di belakang gedung Merah Putih KPK pada Hari Raya Idul Fitri kali ini sepi pengunjung. Waktu kunjungan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dibuka pada pukul 9 pagi hingga 12 siang. Sesi kedua pada pukul 1 siang sampai pukul 4 sore. Setiap pengunjung harus mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan, salah satunya membawa surat bukti bebas COVID-19. Saat ini ada 52 tahanan yang merayakan Hari Raya Idul Fitri di rutan KPK. Ya, pemirsa, kerinduan terhadap keluarga dirasakan warga binaan Cipinang dan Bulak Kapal Bekasi, Jawa Barat. Namun karena pandemi COVID-19, mereka harus rela melepas rindu dengan keluarga hanya dengan video call. Idul Fitri yang seharusnya menjadi momen berkumpul dengan keluarga tidak dirasakan oleh Rohia. Ia hanya bisa menahan rindu pada anaknya yang tengah jalani hukuman di Lapas Kelas 1 Cipinang Melayu, Jakarta. Besar harapannya ingin bertemu dan menyuguhkan makanan untuk anaknya Pupus setelah petugas lapas tak mengizinkan ia bertemu langsung dengan anaknya karena pandemi COVID-19. Pertemuan antara Rohia dan anaknya hanya lewat layar ponsel. Sedih hati saya kayaknya. Jadi setiap malam saya nangis. Benar lagi Hari Raya Idul Fitri. Pengen saya kumpul sama anak-anak. Pengen saya juga bersambung sama anak-anak saya. Begitu aja sih. Rasa kangen tuh kangen bener sama anak. Kadang anak saya telepon nangis pengen ketemu mama. Katanya kangen sama mama, pengen peluk. Begitu. Dalam lebaran kali ini ada 1067 napi mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan dan 2 napi diantaranya langsung bebas. Kerinduan terhadap keluarga juga dirasakan warga binaan Lapas Kelas 2A Bulak Kapal Bekasi, Jawa Barat. Mbak sehat? Bapak udah ngabarin? Tangis para tahanan pecah saat diizinkan untuk melepas rindu dengan keluarga walau hanya virtual. Larangan bertemu langsung juga diterapkan di Lapas Bekasi untuk mencegah penularan COVID-19. Dari Lapas Bulak Kapal Bekasi memberikan remisi kepada 648 warga binaan. 4 diantaranya langsung bebas. Remisi diberikan setelah napi menjalani masa tahanan minimal 6 bulan. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo tunaikan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di Istana Kepresidenan Bogor. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kediaman resmi Wapres. Sholat dilaksanakan terbatas dengan mengutamakan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Imam salat adalah Serda Ridwan Payopo yang kesehariannya bertugas sebagai anggota tim Pampri Den 1 Grup A Pasukan Pengaman Presiden. Dalam khotbahnya, Serda Payopo menyampaikan amalan serta ibadah di rumah dalam keadaan wabah seperti merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjalankan ibadah salat Idul Fitri di pendopo kediaman resmi Wakil Presiden. Salat dilaksanakan dengan jamaah terbatas, dipimpin Ustadz Abdul Muiz Ali sebagai khatib. Usai salat, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istri bersilaturahmi Idul Fitri secara virtual. Halo, Assalamualaikum. Pak Wapres dan Bu Wuri mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Pak Presiden, sama Ibu. Kami minta maaf lahir batin, ul aidin, ul faizin. Ibu Negara,
Saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, Ibu. Bapak. Baik Presiden Jokowi maupun Wapres Ma'ruf Amin juga tidak menggelar open house dalam perayaan Lebaran. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ustadz meninggal dunia saat sedang khutbah Idul Fitri di Kalikotes, Klaten. Ia terjatuh di mimbar saat sedang khutbah kedua. Seorang ustadz bernama Juriono meninggal dunia ketika mengisi khutbah Idul Fitri di Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah. Menurut saksi mata, saat mengisi khutbah, Juriono ambruk di dekat mimbar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya, korban wafat dalam perjalanan. Menurut panitia, saat Id berlangsung, Ustadz Juriono dalam keadaan bugar. Kira-kira setengah jam beliau khutbah, kemudian mau berdoa, mengajak berdoa. Nah, saat itulah ketika mengajak berdoa kemudian tidak bisa lanjut. Oh, berarti dia jatuh ke depan. Itu kemudian lama-lama ke belakang, jamaah kemudian berlari untuk itu. Korban diketahui mempunyai riwayat jantung. Selanjutnya jenazah dimakamkan di TPU Klaten, Belangwetan, Klaten Utara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur tiba-tiba kesurupan di tengah jalan raya saat warga sedang menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Pemuda tersebut sempat mengamuk dengan mengayun-ayunkan sebilah bambu ke petugas. Petugas Polsek Porong Sidoarjo, Jawa Timur harus menangani seorang pemuda yang tiba-tiba kesurupan saat warga sedang ibadah salat Idul Fitri. Pemuda ini tiba-tiba mengamuk dan berteriak di jalan raya arteri Porong sambil mengayun-ngayunkan bambu. Petugas terpaksa amankan pemuda ini karena meresahkan. Ternyata setelah sampai TKP itu bukan ngamuk, kesurupan. Lalu anggota dengan sigap memberikan supaya menenangkan dulu dari amukan tersebut, tetap nggak mau ngamuk sambil mengayun-ayunkan sebilah bambu. Akhirnya anggota membujuk, nggak mau juga. Anggota mengadakan suatu taktik supaya bisa melumpuhkan. Akhirnya dengan taktik tersebut berhasil melumpuhkan dan kita ringkus, katakanlah seperti itu. Akhirnya kita bisa tenangkan. Kebetulan di situ juga ada kawan-kawannya dan kakaknya. Beruntung saat kejadian warga sedang ibadah salat Id sehingga tidak mengganggu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.